Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu, sehingga pagi ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau dan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu pimpinlah kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti dan terlebih mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes 4 ayat 7 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Renungan kita hari ini saya beri judul, "Aku haus air hidup yang sejati." Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, air adalah kebutuhan yang sangat vital bagi tubuh manusia. Tubuh manusia ini rata-rata mengandung 60 atau 64% air. Range-nya antara 45 sampai 75%. Dan kebutuhan air masing-masing tubuh manusia itu berbeda-beda sesuai jenis kelamin, usia, hidrasi atau kebutuhan air, dan lain-lain. Kekurangan air bisa menyebabkan manusia dehidrasi, bahkan akan mengalami kematian. Karena itu begitu pentingnya peran air bagi kehidupan manusia. Karena air berfungsi sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh manusia, menghantarkan zat-zat gizi ke semua organ tubuh manusia, mengatur dan menetralisir suhu tubuh manusia, melakukan toksinasi atau membersihkan racun, menenangkan sistem saraf dalam tubuh manusia, dan lain-lain. Karena itu saudara-saudaraku, secara jasmania, tubuh manusia membutuhkan asupan air yang sangat tinggi, teratur dan konstan. Maka tidak boleh sampai kurang agar tidak terjadi dehidrasi, sehingga itu akan menyebabkan kehidupan manusia melemah, bahkan bisa mati. Nah, demikian juga saudara-saudaraku dengan kehausan rohani. Kehausan rohani akan menyebabkan kita mengalami kekeringan rohani, kekosongan batin, perasaan gelisah dan jauh dari damai sejahtera. Di tengah-tengah situasi umat yang sedang kehausan itu, Yesus datang dan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yohanes 7 ayat 37. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada masa kini kebutuhan utama manusia modern adalah rasa haus yang cenderung untuk memiliki. Karena itu tidak mengherankan jikalau banyak orang menghalalkan cara untuk memiliki lebih banyak. Namun setelah memiliki lebih banyak, ternyata mereka tetap haus seperti orang yang minum air laut. Yaitu rasa hausnya tersebut tidak dapat dihilangkan.
Bahkan banyak di antara kita yang sadar bahwa kita haus akan sesuatu yang lebih dalam di dalam hidup ini. Kita mencari kepuasan dan kebahagiaan dalam berbagai hal duniawi. Kekayaan, hiburan, popularitas, atau bahkan dalam prestasi dan penampilan fisik. Namun hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa semua itu tidak akan pernah benar-benar dapat memuaskan kita. Kita mungkin berpikir bahwa dengan mencapai lebih banyak kekayaan, memiliki lebih banyak hiburan, atau menjadi lebih terkenal, kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Namun kenyataannya adalah bahwa semakin kita mengejar hal-hal duniawi, semakin besar rasa haus kita. Kekayaan misalnya tidak pernah cukup. Semakin kaya seseorang, semakin besar keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak. Demikian juga dengan hiburan. Sekali kita menikmati hiburan, kita akan selalu ingin lebih. Contoh sederhana dapat kita lihat dari kebiasaan menonton film. Jika kita tidak pernah menonton film, tentu kita tidak akan pernah merasa ketagihan. Namun, begitu kita menonton satu film, kita akan merasa ingin menonton lagi dan lagi. Lalu, semakin sering kita menonton, maka semakin besar keinginan kita untuk menonton lagi. Itulah hiburan duniawi. Pada akhirnya hanya dapat menambah rasa haus batiniah kita, bukan meleraikannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, seperti kisah yang terdapat dalam Yohanes 4 ini yang mengisahkan tentang perempuan Samaria yang haus. Kemudian ia minta air dari Yesus supaya tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sumur itu untuk menimba air. Dalam kisah ini, perempuan Samaria tersebut tetap merasa haus secara seksual. Walaupun dia telah memiliki 5 orang pria yang memenuhi kebutuhan biologisnya. Realitanya ia telah memiliki banyak, namun ia masih juga kekurangan dan haus. Hal itu terjadi, saudaraku, karena hawa nafsu telah menipunya. Sehingga ia tidak mampu mengalami makna hidup yang sesungguhnya. Sumber hawa nafsu adalah kuasa dosa. Sehingga hanya karya penebusan dan kasih Kristuslah yang dapat mematahkan belenggu kuasa dosa. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 14 ini bahwa air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Karena di dalam Kristus tersedia mata air yang tidak pernah kering dan dapat memuaskan dahaga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaannya sekarang, mengapa kita selaku umat percaya juga masih merasa haus secara rohani? Jawabannya, karena kita masih melekat dengan dosa dan keinginan dunia. Karena hati kita sesungguhnya tidak memuliakan Kristus. Kita cenderung memuliakan diri sendiri dan kuasa dunia melalui semua harta milik, yaitu kekayaan, status, pandaian, keahlian, dan kenikmatan. Kita lebih melekat erat dengan semua milik tersebut dan tidak melekat erat dengan Kristus, Sang air hidup. Karena itu kita sering bersungut-sungut dan mudah bertengkar seperti umat Israel. Dan hari ini, saudaraku, Yesus datang menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar dan memuaskan, yaitu air hidup yang sejati. Air yang hanya bisa kita peroleh melalui hubungan yang intim dengannya. Karena Yesus adalah sumber air kehidupan yang bisa memuaskan dahaga batin kita. Maka ketika kita datang kepadanya, kita tidak akan haus lagi. Nah, sekarang saudaraku, bagaimana cara kita memperoleh air hidup yang sejati itu? Pertama, kita harus membangun hubungan yang baik dan tidak terputus dengan sumbernya. Jika hubungan kita terputus dengan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti mata air yang kering. Karena itu, saudaraku, usahakanlah hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah putus. Walaupun banyak rintangan dan permasalahan hidup yang kita hadapi.
Dan yang kedua, kita harus meminum air kehidupan yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Jika kita mau meminum air kehidupan itu, maka ada janji Tuhan berlimpah dengan hal-hal yang kekal terus-menerus, tidak berkesudahan. Salah satunya janji Yesus dalam percakapannya dengan perempuan Samaria itu adalah akan memberikan air kehidupan. Yesus tidak menawarkan air sumber biasa, tetapi air yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Dan air ini tersedia bagi siapa saja yang haus dan yang mau menyambutnya dengan iman. Karena air ini bakal memuaskan dahaga yang lebih dalam. Dahaga akan persekutuan dengan Allah yang tidak dibatasi oleh tempat, tetapi akan mengalir di dalam roh dan kebenaran. Persekutuan yang tidak akan mengering, melainkan akan semakin kuat memancar dari hari ke hari. Nah, saudara-saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dan jika kita mau meminum air kehidupan yang diberikan olehnya, maka kita tidak akan haus lagi. Kita akan dipuaskan dan akan beroleh kelegaan. Bahkan air kehidupan itu akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus-menerus memancar. Untuk memperoleh air hidup ini, seseorang harus meminumnya. Tindakan meminum ini bukanlah suatu tindakan yang sesaat, yang satu kali saja. Namun suatu tindakan minum yang bertahap-tahap dan berkali-kali. Artinya, meminum air hidup menuntut persekutuan terus-menerus dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi tidak seorang pun bisa meminum air hidup apabila hubungannya terputus dengan sumber itu. Dan yang ketiga, berhentilah mencari dan mengejar kepuasan dunia. Tinggalkanlah kenajisan dan kecemaran. Dalam kasus perempuan Samaria ini, ia telah menerima anggapan buruk sebagai perempuan yang tidak benar, sehingga ia pun tidak memiliki teman sesama perempuan untuk mengambil air. Keenam laki-laki yang telah bersamanya mungkin juga belum memberikan kepuasan. Air sumur adalah simbol dari hal-hal duniawi yang hanya akan memberi kesegaran sementara. Namun air hidup akan menyegarkan secara terus-menerus, yaitu Roh Kudus di dalam orang-orang percaya. Nah, perempuan ini mengalami perubahan segera setelah Yesus berbicara tentang masalah kehidupan pribadinya. Perubahan sejati adalah tahu akan dosa, sadar akan dosa, dan meninggalkan dosa. Respon perubahan dari diri perempuan ini memberikan keberanian untuk memberitakan berita baik kepada orang-orang banyak yang ditulis pada ayat-ayat selanjutnya. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita berhenti mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi yang tidak pernah memuaskan itu. Namun sebaliknya, marilah kita datang kepada Yesus dan menerima air kehidupan yang sejati. Dalam doa, kita bisa meminta Tuhan untuk memuaskan dahaga batin kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hanya Engkau yang dapat memuaskan dahaga batin kami dengan air hidup yang sejati. Karena Engkaulah sumber air itu. Untuk itu Bapa, berikanlah kami selalu air hidup itu, agar kami tidak haus-haus lagi. Pimpinlah kami ya Bapa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup dan doa kami ini kepadamu. Amin.